Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya atas nama Muhammad Fajri Ramadan dengan NIM 24 OSP 078 dari kelas 2B dari kampus Politeknik Ati Makassar, jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas UAS mesin listrik. Di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, yaitu generator. Mata kuliah mesin listrik merupakan mata kuliah inti yang mempelajari prinsip konversi energi listrik dan energi mekanik, khususnya pada generator, motor, dan transformator. Pada pembahasan generator listrik, mahasiswa mempelajari prinsip kerja, konstruksi, karakteristik, serta pengoperasian generator sebagai sumber utama pembangkit energi listrik. Apa itu mesin listrik dan generator listrik? Mesin listrik adalah perangkat yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, atau sebaliknya. Mesin listrik memanfaatkan interaksi antara arus listrik dan medan magnet sehingga menghasilkan gerak atau menghasilkan energi listrik. Mesin listrik sangat penting dalam sistem ketenagalistrikan dan industri serta karena digunakan sebagai penggerak, pembangkit, serta pengatur energi listrik dalam berbagai peralatan dan sistem. Generator listrik adalah mesin listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Generator bekerja ketika penghantar atau kumparan diputar di dalam medan magnet sehingga menimbulkan gaya gerak listrik dan menghasilkan arus listrik. Generator listrik digunakan sebagai sumber pembangkit energi listrik pada berbagai sistem, mulai dari pembangkit skala besar hingga sumber listrik cadangan. Klasifikasi generator listrik. Generator listrik diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, yaitu jenis arus, sistem eksitasi, konstruksi, dan penggerak mula. Berdasarkan jenis arusnya, generator dibagi menjadi generator DC dan generator AC. Berdasarkan sistem eksitasi, terdiri dari eksitasi terpisah, eksitasi sendiri, dan brushless. Berdasarkan konstruksi, terdapat rotor kutub menonjol dan rotor silinder. Berdasarkan penggeraknya, generator digerakkan oleh turbin air, uap, gas, mesin diesel, atau energi terbarukan. Generator sinkron dan asinkron. Generator sinkron adalah generator arus bolak-balik yang bekerja dengan kecepatan putar rotor sama dengan kecepatan medan magnet stator atau kecepatan sinkron. Generator ini menggunakan arus eksitasi pada rotor untuk menghasilkan medan magnet dan umum digunakan pada pembangkit listrik karena mampu mengatur tegangan dan faktor daya. Generator asinkron adalah generator arus bolak-balik yang bekerja dengan kecepatan putar rotor tidak sama dengan kecepatan medan magnet stator. Generator ini tidak memerlukan eksitasi DC tersendiri, tetapi memperoleh medan magnet dari sistem dan biasanya digunakan pada pembangkit skala kecil seperti turbin angin. Generator yang umum melayani listrik ke masyarakat. Jenis generator listrik yang umum terpasang untuk memasuk listrik ke masyarakat adalah generator listrik berbasis tenaga air atau hidroelektrik, generator berbasis bahan bakar fosil atau batu bara, minyak, dan gas alam, generator berbasis tenaga nuklir, dan generator berbasis energi terbarukan lainnya seperti surya, angin, dan geotermal. Prinsip kerja generator listrik AC, yaitu prinsip kerja generator listrik AC berdasar pada hukum induksi elektromagnetik Faraday yang menyatakan bahwa jika konduktor berada dalam medan magnet yang berubah atau konduktor bergerak melintasi medan magnet yang tetap, maka akan terbentuk gaya gerak listrik di dalam konduktor. Prinsip kerja generator listrik DC. Prinsip kerja generator DC juga berdasarkan pada hukum induksi elektromagnetik seperti Faraday. Terbentuknya GGL akibat perubahan fluks magnet pada konduktor. Tetapi perbedaannya terletak pada cara mengubah arus yang diinduksikan menjadi searah. Fungsi komponen utama generator AC. Yang pertama, rotor.
kumparan yang berputar untuk menghasilkan GGL melalui induksi elektromagnetik. 2. Stator, membuat medan magnet tetap untuk interaksi dengan rotor. Yang ketiga, kolektor, mengubah arus bolak-balik yang dihasilkan rotor menjadi arus searah atau DC. Yang keempat, sikat, menyalurkan arus dari rotor ke beban melalui kolektor. Fungsi komponen utama generator DC. Yang pertama, rotor, bagian yang menghasilkan medan magnet atau digerakkan oleh sumber mekanik. Yang kedua, stator, bagian tetap yang kumparannya dipotong medan magnet sehingga timbul arus AC. Dan yang ketiga, slip ring, menyalurkan arus eksitasi ke rotor tanpa mengubah arah arus. Istilah teknik penting. Eksitasi, proses pemberian arus listrik pada kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet pada rotor. Kumparan medan, kumparan yang berada pada rotor atau stator untuk menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus eksitasi. Kumparan jangkar, kumparan yang diperoleh oleh medan magnet untuk menghasilkan arus listrik yang kelihatan beban. Brus, komponen yang menyalurkan arus listrik antara bagian yang bergerak dan bagian tetap pada generator DC, biasanya bekerja dengan kolektor. Penguatan sendiri, sistem eksitasi di mana kumparan medan magnet mendapatkan arus dari keluaran generator itu sendiri. Yang terakhir, penguatan terpisah, sistem eksitasi di mana kumparan medan dialiri arus dari sumber luar, terpisah dari keluaran generator. Generator kutub dalam dan kutub luar. Generator kutub dalam, bagian yang menghasilkan medan magnet dipasang pada rotor, bagian berputar. Kumparan jangkar berada pada stator atau bagian tetap. Umum digunakan pada generator kecil hingga menengah karena desain lebih kompak. Dan generator kutub luar, kutub magnet dipasang pada stator atau bagian tetap. Kumparan jangkar berada pada rotor atau bagian berputar. Umum digunakan pada generator besar, misalnya untuk pasokan masyarakat, karena lebih mudah untuk memasang kumparan medan besar dan memelihara sistem eksitasi. Soal C, nomor 1. Jenis beban generator dan penyebabnya ada 3, yaitu yang pertama, beban resistif, beban yang hanya mengkonsumsi daya aktif, misalnya lampu pijar, kompor listrik, dan pemanas air, arus dan tegangan sefase. Yang kedua, beban induktif, beban yang memiliki induktansi, misalnya motor listrik, pompa, kipas, mengkonsumsi daya aktif dan reaktif, arus tertinggal dari tegangan. Dan yang ketiga, beban kapasitif, yaitu beban yang memiliki kapasitansi, misalnya kapasitor, TV, dan komputer, mengkonsumsi daya aktif dan reaktif, arus mendahului tegangan. Soal yang kedua, efek beban resistor murni pada generator. Generator saat dibebani resistor murni akan memiliki, yaitu arus dan tegangan yang sefase atau tidak ada pergeseran. Yang kedua, tegangan output yang stabil. Yang ketiga, beban mekanis yang sesuai dengan daya aktif yang digunakan atau tidak ada beban tambahan. Yang keempat, efisiensi tinggi karena tidak ada pemborosan daya reaktif. Dan yang kelima, kumparan tidak mudah overheat. Soal yang ketiga, pengertian kondisi lagging dan penyebabnya. Lagging adalah kondisi pada rangkaian listrik AC ketika arus tertinggal fasenya dibandingkan dengan tegangan. Penyebab lagging adalah adanya beban induktif seperti kumparan atau motor listrik. Beban induktif menimbulkan medan magnet yang menentang perubahan arus, sehingga arus tidak dapat langsung mengikuti perubahan tegangan dan akhirnya tertinggal. Soal yang keempat, pengertian kondisi lagging dan penyebabnya. Lagging adalah kondisi pada rangkaian listrik AC ketika arus mendahului fasenya dibandingkan dengan tegangan.
Penyebab kondisi leading adalah adanya beban kapasitif seperti kapasitor. Pada beban kapasitif, kapasitor menyimpan dan melepaskan muatan listrik sehingga arus dapat mengalir lebih dahulu sebelum tegangan mencapai nilai puncaknya. Akibat arus berada di depan terhadap tegangan. Soal yang kelima, prinsip kerja terbentuknya tiga fasa adalah tegangan listrik tiga fasa terbentuk berdasarkan induksi elektromagnetik pada generator tiga fasa. Terdapat tiga kumparan yang dipasang dengan sudut 120 derajat. Saat medan magnet berputar, flux magnet memotong kumparan sehingga timbul tegangan induksi. Karena posisi kumparan berbeda 120 derajat, maka dihasilkan tiga tegangan sinusoidal yang sama besar tetapi berbeda sudut fasa 120 derajat. Soal yang keenam, cara mengubah kondisi leading dan lagging menjadi sefasa. Agar sistem listrik yang kondisinya lagging dapat berubah menjadi sefasa, caranya adalah dengan menambahkan beban kapasitif atau kapasitor pada rangkaian. Kapasitor menghasilkan arus leading yang dapat mengimbangi sifat induktif penyebab lagging. Dengan pemilihan kapasitor yang tepat, sudut fasa antara arus dan tegangan dapat diperkecil hingga 0 derajat, sehingga arus dan tegangan menjadi sefasa atau faktor daya sama dengan 1. Dan yang ketujuh, perhitungan nilai tegangan dengan NIM 078. Caranya yaitu yang pertama, hitung VR. VR sama dengan 78 sin 90 derajat. Kita tahu sin 90 derajat sama dengan 1, jadi VR adalah 78,1 sama dengan yaitu 78 volt. Dan yang kedua ada hitungan VS. VS sama dengan 78 sin 90 derajat kurang 120 derajat sama dengan 78 sin kurun 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 1 atau 2. Jadi total yaitu adalah 78 min 1 atau 2 sama dengan yaitu hasilnya adalah min 39 volt. Dan adapun caranya yaitu hitung VT. VT-nya adalah 78 sin 90 derajat sampai 240 derajat sama dengan 78 sin min 150 derajat. Sin min 150 derajat sama dengan min sin 150 derajat, yaitu sama dengan min 1 atau 2. Jadi totalnya VT adalah 78 sin min 1 atau 2, yaitu hasilnya adalah min 39 volt. Jadi hasil dari 3 soal yang diberikan adalah VR sama dengan 78 volt, VS sama dengan min 39 volt, dan VT sama dengan min 39 volt. Baik, itulah presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.